Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka persaudaraan karena iman itulah yang mengikat hati-hati di antara manusia yang beriman sehingga mampu menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Dan tentunya di dalam berukhuwah itu, di dalam kebersamaan iman itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicurahkan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka dari itu di awal pagi hari yang berbahagia ini tidak bosan-bosannya sebagai hamba yang senantiasa tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus hati kita, pikiran kita, lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan tentunya saat yang sama kita berupaya secara maksimal dan optimal untuk meningkatkan nilai kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga saja Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya akan mentakdirkan kita pada hari pertemuannya dengan tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari tersebut. Dan kalimat yang ingin kita dengar saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selanjutnya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Semoga selawat dan salam Allah Subhanahu wa taala terus tercurah kepada kedua kita, uswah kita, Rasulullah SAW dan keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyatnya, para pengikutnya, para penerus risalah dan dakwahnya, umatnya hingga akhir zaman. Dan doa harapan kita, semoga kita adalah termasuk bagian dari orang-orang yang pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala akan tetap diakui kita sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dengan karena itu kita berharap semoga kita bersama dengannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
sidang jamaah duha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, 2021 Miladiah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya secara maksimal, menurunkan cinta dan kasih sayangnya secara maksimal, membuka peluang-peluang kebaikan dengan melipat gandakan nilai yang sampai-sampai tidak terhingga, sehingga kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah, jika kalian mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, maka sungguh kalian akan meminta Ramadan ini sepanjang tahun. Menunjukkan bahwa hikmah yang terkandung di dalamnya begitu amat sangat luar biasa sekali. Dibuka seluruh pintu surga, ditutup seluruh pintu neraka. Saatnya kemudian kita melondri hati kita, pikiran kita, diri kita dari berbagai noda dan noktah kehidupan yang selama ini kita jalani. Dan semoga saja Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Dan Ramadan tahun ini benar-benar akan menyucikan diri kita dari berbagai dosa dan kesalahan, sehingga kita akan mendapatkan sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hari terbitnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kita ibadat bayi yang terlahir kembali insyaallah. Ibu-ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan pada duha hari ketiga Ramadan kali ini adalah membangun kebersamaan di dalam bingkai ukhuwah. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sebelum kita berbicara tentang kebersamaan, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ukhuwah, hal yang paling pertama yang harus kita sadari bahwa kita ini manusia. Orang-orang yang akan kita berinteraksi dalam kehidupan semuanya manusia. Orang tua kita itu manusia, anak-anak kita itu manusia, pasangan hidup kita itu manusia, tetangga kita itu manusia, kita punya guru kita itu manusia, kita punya murid kita itu manusia. Kita bersahabat, berkawan, berteman, berinteraksi semuanya dengan manusia. Transaksi jual beli yang kita lakukan juga dengan manusia. Jika kita bekerja bersama dengan manusia. Kita punya pemimpin kita manusia. Kita punya bawahan kita itu manusia. Semuanya adalah manusia yang Allah ciptakan dari sumber yang sama, min salalatin min tin, mim ma'im mahin, min turab, sama sumbernya. Dari lumpur yang hitam, dari tanah, ma'im mahin, air yang hina. Sumber kita sama, penciptaan kita juga sama. Kita semuanya sesungguhnya sama, manusia. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kita dan menyempurnakan penciptaan terhadap diri kita, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik buruk sudah ada dalam diri kita. Yang baik ada, yang buruk ada. Tinggal mana yang lebih mendominasi. Apakah baiknya yang lebih dominan sehingga mengecillah yang buruknya, atau sebaliknya, buruknya yang lebih dominan sehingga mengecillah yang baiknya. Nah, di dalam interaksi yang kita lakukan dengan manusia, karena kita diciptakan dari sumber yang sama, tapi kelebihannya, kebaikannya, keburukannya, kekurangannya itu berbeda. Tidak ada yang sama.
Tapi yang jelas kita semua adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa kita sudah dipilih oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia dan menjalani kehidupan sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tujuannya sama. Terlebih ketika tujuan utamanya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk menjadi hambaku, untuk mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan utama Allah menciptakan manusia itu adalah pengabdian, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping menjadi khalifah di muka bumi. Maka kemudian interaksi yang kita lakukan semuanya adalah dengan manusia yang berbeda-beda. Warna kulit, bentuk rambut, bahasa, postur, fisik, suku, ras, semuanya berbeda. Bahkan ketika ia lahir dari orang tua yang sama, dengan jenis kelamin yang sama, sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, dari ayah dan ibu yang sama pun, kita akan berbeda. Maka berinteraksi dengan manusia ini adalah memahami akan sebuah perbedaan yang ada di antara kita. Maka ketika berbicara tentang kebersamaan, berbicara tentang ukhuwah, berarti kita berbicara tentang bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian kita memahami perbedaan itu. Dan itu yang disebut dengan keseimbangan. Siap berbeda, berinteraksi dengan manusia. Tidak siap berbeda, tidak usah berinteraksi dengan manusia. Makanya kalau kita contohkan dalam contoh yang sederhana, orang menikah itu kan orang yang sangat siap untuk mengelola perbedaan. Kalau tidak siap mengelola perbedaan, tidak usah nikah. Karena yang kita interaksi itu adalah manusia. Siap menghadapi masalah, punya anak. Tidak siap menghadapi masalah, tidak usah punya anak. Karena berinteraksi dengan manusia pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah ketika kita berinteraksi dengan manusia. Karena masalah itu sumbernya sesungguhnya ada pada diri kita. Ketika kita tidak bisa memahami, tidak bisa ngerti, tidak bisa menyeimbangi. Nah, ketika itu kita bermasalah. Kita berharap orang mau memahami kita, mau ngertiin kita, ya. Tapi kita nggak bisa memahami orang, nggak bisa mengertiin orang. Kita berharap agar kita dimuliakan, dihormati, tapi kita tidak bisa menghormati dan memuliakan orang. Maka ada ulama yang mengatakan manusia ini banyak harapannya, tetapi harapannya selalu pada orang lain, bukan pada dirinya. Dia berharap orang lain ke dia, bukan dia ke orang lain. Nah, naifnya di sini. Maka sesungguhnya masalah itu ada pada diri sendiri. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam membangun kebersamaan itu ada banyak hal yang kemudian perlu kedewasaan, bijak. Tidak perlu urut dada, apalagi kemudian makan hati. Lihat contoh misalnya bagaimana Yusuf alaihissalam. Dalam pandangan keluarganya, abang-abangnya, yang 10 orang itu, Yusuf itu buruk. Padahal Yusuf itu orang yang sangat baik, beradab, bermoral, berakhlak, menghormati. Jangankan yang abangnya, adiknya pun dimuliakan sama dia. Baik sekali Yusuf itu, baik sekali, santun, lembut, penuh pengertian, berbakti, taat. Tapi bagi abang-abangnya, dia musuh.
Apa kata abangnya? Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Saking bencinya ia dengan Yusuf. Kenapa benci? Karena Yusuf baik. Jadi ternyata orang baik itu pun dibenci. Tapi apa kata orang-orang di luar terhadap Yusuf? Orang asing. Muliakan Yusuf. Yang tidak ada hubungan keluarga, jangankan hubungan darah, hubungan suku juga nggak ada. Yusuf berasal dari Palestina, keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Sementara ada satu kaum, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, semua berbeda. Di negeri Mesir sana, padahal mereka adalah orang-orang hebat, tapi mengangkat Yusuf menjadi anggota keluarga kerajaan, dan kemudian walaupun dalam perjalanannya sempat terjadi insiden, tapi pada akhirnya dia diangkat menjadi orang yang sangat mulia di negeri Mesir. Gak ada hubungan apa-apa itu. Orang yang jauh asing di sana memuliakannya, menghormatinya, sementara keluarga terdekat berusaha menghabisinya, membunuhnya. Nah, lihat contoh yang lain. Rasulullah SAW ketika dakwah perintah dakwah jahar itu dimulai tahun ketiga, setelah 3 tahun, tahun keempat. Setelah 3 tahun dakwah Syria, kemudian Allah perintahkan Rasulullah mulai terbuka dakwahnya. Dia kumpulkan yang pertama sekali adalah keluarga besarnya dari bapak dan ibunya. 100 orang lebih berkumpul. Dalam satu riwayat dikatakan hampir 200 orang berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah naik, berdiri, bertanya, jika aku katakan kepada kalian bahwa di balik gunung itu ada musuh-musuh yang sedang mengepung kita dan siap kita, percaya enggak? Abu Lahab yang pertama sekali berikan, sejak lahir sampai hari ini engkau belum pernah berdusta. Bagaimana kami tidak percaya? Rasulullah kurang yakin, bertanya lagi, kalau kukatakan kepada kalian bahwa nanti malam akan hujan lebat, sehingga akan terjadi banjir bandang di sini. Abu Lahab lagi-lagi menjawab, wahai keponakanku Muhammad, engkau al-amin. Dan tidak ada orang yang kita temui seperti engkau yang sangat bisa dipercayai seluruh kata-katamu, seluruh kalimat yang keluar dari mulutmu. Nah, saat ketika Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk menyeru kalian agar meninggalkan sembahan kalian itu, patung-patung itu, yang kemudian kalian tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak kalian melakukan kemusyrikan, menyekutukannya dengan apapun, dengan siapapun. Ketika itu Abu Lahab juga yang menjawab, tabbat laka Muhammad, celaka kau Muhammad. Untuk itukah kau mengumpulkan kami pada hari ini? Sungguh inilah dosa yang belum pernah kudengar. Jadi bukan orang lain, keluarga sendiri yang selama ini sangat sayang dengan beliau, sangat dekat dengan beliau. Saking sayangnya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, beliau ambil 2 orang anak perempuan Rasulullah, Ummu Kalsum dan Ruqayyah, menjadi menantu Abu Lahab. Dikawinkan, dinikahkan dengan 2 anak laki-laki Abu Lahab. Untuk menunjukkan bahwa Abu Lahab sayang betul dengan Nabi dan keluarganya. Tapi saat dakwah itu dimulai, saat itu pula permusuhan mulai terjadi. Nah, ini fitrah alamiah yang akan kita temui di dalam lapangan nantinya. Ini contoh dari Nabi Yusuf dan contoh dari Rasulullah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Nabi Ibrahim bagaimana harus bentrok dengan orang tuanya. Nabi Nuh harus bentrok dengan istri dan anaknya. Nabi Lut dengan istrinya. Jadi keluarga terdekat. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa
Terkadang kita sudah baik, ngomong baik, berlaku baik, tapi ada sebagian orang yang memandang itu buruk. Ini fitrah alamiah. Ketika kita berinteraksi dengan manusia. Nah, inilah manusia ini manusia ini. Bahwa kita ini bukan malaikat, sebaik apapun tidak akan berubah menjadi malaikat. Jangan pernah berharap manusia jadi malaikat. Tapi jangan pula kita mengklaim iblis. Manusia ini tidak akan pernah berubah jadi iblis. Manusia tetap manusia, iblis. Dan kita tidak boleh memvonis seseorang layaknya iblis. Kita manusia. Seburuk apapun manusia, peluang taubat, peluang diampuni, peluang dimaafkan, peluang menjadi baik tetap terbuka selama ruh masih di dalam kandung badan. Kalau belum mati, peluang itu semua dan masih tetap terbuka. Tidak ada cerita ditutup. Kapan ditutup? Ketika ruh sudah di kerongkongan. Kalau itu belum terjadi, sakaratul maut belum terjadi, nggak ada istilah tutup bagi Allah. Maka manusia tidak boleh memvonis, mengklaim, menghakimi. Nah, uniknya lagi sebaliknya. Kalau tadi yang baik, ada orang yang buruk, berkata buruk, berlaku buruk, semuanya buruk, tapi dianggap baik oleh sebahagian orang. Ini luar biasanya fitrah alamiahnya manusia. Ada orang bagi sebahagian orang ini baik, sebagai sebahagian yang lain, enggak, dia buruk. Jadi kita tidak bisa membuat orang itu harus sama di dalam memandang kita. Tidak boleh berbeda memandang kita. Demikian juga kita dengan orang. Terkadang ada hal yang kita tidak berkenan, maka kita menganggap itu tidak baik. Ada hal-hal yang berkenan di hati kita, maka baik. Walaupun ada sebelah mengatakan tidak baik itu, enggak baik. Nah, berdebat kita. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya ketika kita sudah berkumpul dalam sebuah kebersamaan. Maka silang pendapat, ya, perbedaan-perbedaan pikiran, ide dan sebagainya itu akan terjadi. Maka tidak perlu kita mengatakan kemudian heran saya, udah baik-baiknya kita masih dianggap buruk juga. Nah, padahal ide saya ini cukup baik kali udah ide ini, ya. Ada ide yang lebih baik, masih ditolak juga. Nggak baik menurut mereka. Nah, itu manusia itu. Kemudian ada yang tidak berkenan kita, padahal ide dia biasa aja gitu, nggak ada baik-baik kali gitu. Udah semua setuju gitu. Semua mengatakan baik, padahal tidak ada kebaikan. Jadi beda sudut pandang, beda cara pandang, itu fitrah alamiah kita dalam berinteraksi. Makanya ketika kita berbicara tentang kebersamaan, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami orang. Jangan hanya minta dipahami. Bagaimana kita ngerti orang, jangan hanya minta dimengerti. Nah ini, maka perlu ada keseimbangan. Ya, perlu ada keseimbangan. Perbedaan itu bagian dari keseimbangan. Suami istri itu kalau nggak berbeda, nggak seimbang ya. Pendiam dua-duanya, rumah kuburan itu. Merepet dua-duanya, oh pasar itu. Kasar dua-duanya, ring tinju. Ya. Jadi harus ada perbedaan itu mesti bagian dari sebuah kemestian. Bagian dari sebuah keniscayaan. Tapi bukan harus sama. Dalam kebersamaan itu bukan harus sama. Kamu harus sama dengan saya. Nah, bisa. Sama ketika kita ingin menyamakan anak-anak kita. Kita sendiri yang stres kok. Kalau ingin kita menyamakan semua mereka harus sama. Sama pinter, sama baik, sama soleh. Pokoknya kalau bapak emak ngomong gini, semua, semua. Gak ada bantah, gak ada apa gitu ya. Gak ada selisih, gak ada. Pokoknya kayak anak bebek gitu.
Itu kita yang akan stres nanti. Karena fitrahnya tidak bisa begitu. Mereka nggak mau disamain. Si abang dengan jumawanya, saya kan abang, si kakak, saya kan kakak, si adik kan, oh, saya kan adik gitu. Si bungsu, si sulung, semua punya perbedaan-perbedaan, punya jumawa sendiri, punya ego sendiri, punya bakat sendiri, punya kecerdasan sendiri, punya kecenderungan sendiri, semua punya. Maka nggak bisa disamain. Tinggal kita bijak melihat, ini cenderungnya kemana ini gimana ini, cara melakukan gimana, oh begini. Kita yang mempelajarinya, dari awal kita sebenarnya sudah bisa itu, kita lakukan hal tersebut. Ya, dari bayi aja udah berbeda, yang waktu ini begini cara lahirnya begini, perkembangannya begini, ini cepatnya ini. Nah, kalau yang ini lambat yang ini, kita udah tahu dari awal. Maka kenapa kemudian saat mereka dewasa kita mau samain? Tidak bisa. Padahal dari awal kita tahu mereka berbeda-beda. Nah ini naifnya kita kayak gitu. Kita tahu ini berbeda tapi pengen harus sama. Nah kalau di rumah saja begitu, stres kita, bagaimana harus berinteraksi dengan manusia banyak? Semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita berinteraksi, maka semakin banyak tipe manusia yang akan kita dapati, yang kita hadapi. Beda-beda semua. Oh begini. Seolah-olah kita tidak pernah mengenal manusia dan baru mengenal. Dan ternyata mengenal manusia itu tidak terbatas oleh waktu. Suami istri aja dalam 50 tahun kalau ditanya, tetap jawabnya baru tahu saya dia kayak begini. Baru tahu. 50 tahun dah hidup bersama baru tahu dia. Dulu saya nggak tahu kalau dia kayak begini. Ini baru saya tahu. 24 jam bersama di rumah. Dari sejak akad nikah sampai 50 tahun kemudian. Nah bagaimana dengan orang? Yang kita hanya bertemu pada waktu-waktu tertentu. Nggak nginep kita bersama dia kok. Nggak serumah kita dengan dia. Ketemu di kantor, ketemu ya di pasar, ketemu majelis taklim, ketemu di kalau ada acara arisan, kayak gitulah. Ya. Dengan tetangga aja kita nggak serumah, tetap beda rumah. Maka kita tidak pernah selesai saling mengenal di antara kita, nggak pernah selesai. Kita mengenal anak kita aja nggak pernah selesai. Padahal kita yang melahirkannya, tapi nggak pernah selesai kita mengenalnya. Pas sudah dewasa, oh begitu dia ya. Pas mantu kita ngomong, kayak gini rupanya si abang itu. Oh iya, nggak tahu mama. Nah loh, anak sendiri nggak tahu. Jadi ta'aruf kita dengan manusia itu nggak pernah selesai, akan terus berlanjut. Maka ketika kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabat, kita akan selalu bertemu dengan perbedaan-perbedaan yang tajam di antara mereka. Saling nunjuk muka di antara mereka. Ada marah juga, seperti diskusi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah diskusi mereka saling nunjuk, marah. Sampai ada sahabat yang mengatakan, ini berantem nih, kayaknya berantem nih. Ternyata tidak. Kenapa? Karena mereka menyeimbangi dan kemudian saling memahami karakter masing-masing, pendapat masing-masing, perbedaan yang ada. Makanya nanti kita mendengar dalam sejarah itu ada kalimat, ketika Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin, menjadi khalifah, seolah kami baru mengenalnya dan sebelum ini kami tidak pernah mengenalnya. Kenapa? Karena sebelum jadi khalifah, Abu Bakar itu dikenal dengan orang yang paling lembut, paling santun, nggak sangar, nggak tegas, disiplinnya tidak seperti hari ini. Tapi ketika jadi khalifah, semuanya berubah, berbeda, sangar, tegas, disiplin. Coba lihat diskusi misalnya dalam ini. Diskusi yang sangat tegang antara Abu Bakar dengan Umar saat harus memerangi orang yang nggak mau bayar zakat.
Memerangi orang murtad tidak ada ketegangan di antara mereka, sepakat. Tapi memerangi orang yang nggak bayar zakat, Abu Bakar tetap pada pendiriannya, perangi. Umar mengatakan tidak, mereka tetap muslim, ngapain kita perangi? Nah, tegang. Para sahabat sampai bingung, ini mana yang kita bela ini? Dan sama, kedua-duanya mengeluarkan argumentasi yang luar biasa. Sehingga ada dua kubu waktu itu. Kubu yang mendukung pendapat Umar dan kubu yang mendukung pendapat Abu Bakar. Tapi pada akhirnya disepakati. Walaupun ada yang tidak sepakat. Walaupun ada yang tetap tidak sepakat, tapi disepakati bahwa orang yang tidak bayar zakat kita perangi. Karena pada akhirnya keputusan itu ada pada khalifah. Nah demikian juga ketika mereka mengatakan Umar saat menjadi khalifah juga kami seolah baru mengenalnya. Kami seolah belum pernah mengenal siapa Umar selama ini. Kenapa? Karena Umar itu orang sangar, tegas. Tapi saat menjadi khalifah menjadi paling lembut, santun, ya, dimarahin orang diem, ya. Berubah semuanya. Nah, itulah manusia. Ada waktunya memang dia berubah. Ada saatnya memang dia tidak seperti dulu lagi. Makanya ada lagu, engkau tidak seperti dulu lagi. Memang begitu, manusia ada saatnya berubah memang. Nah, perubahan yang paling baik adalah perubahan dari buruk kepada kebaikan, hijrah namanya. Ya. Tapi kalau perubahan dari baik menjadi buruk, itu mantan orang baik namanya. Ini nggak enak didengar. Siapa dia mantan orang soleh? Siapa dia mantan preman? Mana enak didengar? Ya, enak dengar mantan preman, ada yang udah soleh. Kalau mantan orang soleh jadi preman dia. Mantan orang masjid. Ya. Kalau dibilang siapa dia? Mantan DJ. Nah, bagus, udah hijrah. Tapi mantan orang masjid, mau kemana dia? Ke gereja. Nah, nauzubillah. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah bagaimana ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan yang pertama suku Aus dan Kharaj, orang Ansor. Sebelum Rasulullah mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin, ada yang terlebih dahulu harus diselesaikan sesama mereka penduduk Madinah, Aus dan Kharaj. Sebelum datangnya Islam ke negeri Yathrib, Madinah itu, antara Aus dan Kharaj saling berselisih, saling bertikai, dan mereka punya pendukung masing-masing. Di sana ada 3 suku Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Quraidah. Di mana kemudian masing-masing Bani ini mendukung satu suku yang berbeda. Aus didukung oleh Bani Nadir, sementara Kharaj didukung oleh Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah kemudian dia ya tergantung anginnya. Kalau dia lihat anginnya ini lebih baik dukung Kharaj, dah dia dukung Kharaj. Dia lihat angin besoknya, ini Aus kayaknya, udah dia dukung Aus. Dan mereka saling berperang. Sesama suku itu saling berperang di kota yang sama, di tempat yang sama. Padahal bahasa mereka sama, hanya ras saja berbeda, suku saja berbeda, Aus dan Kharaj. Itu pun karena nasabnya. Tapi pada hakikatnya sama-sama orang Madinah. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan Aceh, Paseh dengan Kuta Paseh, sama-sama Paseh juga. Cuma beda kata aja, Kuta Paseh sama Paseh. Padahal sama aja, Paseh juga itu. Nah, demikian juga Aus dan Kharaj. Sama-sama Madinah. Semua sama. Ya, fisik-fisik mereka sama. Tapi bertikai. Ratusan tahun. Tidak pernah damai. Nah, datang Islam mendamaikan. Walaupun tetap dalam perbedaan-perbedaan. Apalagi ketika mereka setelah bersatu bersama, kemudian bersatu lagi dengan orang luar. Nah, ini baru orang luar datang. Nun jauh di sana, Mekah. Orang Muhajirin, orang Quraisy. Yang itu pun bukan satu suku. Ada orang Quraisy dan ada suku-suku yang lain. Kan bukan orang Quraisy semua ini Mekah itu. Yang datang ke Madinah menjadi Muhajirin itu bukan orang Quraisy semua.
Mekah iya, tapi ada suku yang berbeda di sana. Nah, disatukan oleh Rasulullah dalam bingkai ukhuwah, kebersamaan. Apakah kemudian mereka tidak pernah berbeda? Tetap berbeda. Tetap berbeda. Tetap ada perselisihan. Ya. Beda ide, beda pikiran, macam-macam. Nah, salah satu yang sering diceritakan oleh para ulama fikih adalah perbedaan saat perintah Rasulullah SAW kepada satu kelompok utusan para sahabat, ya, di mana Rasulullah mengatakan jangan sholat asar sebelum sampai ke Quraidah. Sesampainya di sana, satu kelompok memahami itu jika sampai ke sana masih waktu asar. Tapi ini nggak mungkin lagi karena mau maghrib. Maka kita sholat asar di sini tidak perlu sampai ke sana. Yang mereka pahami kalau sampai ke sana itu waktu asar, masih ada asarnya. Tapi kalau tidak, berarti di sini kita selesaikan. Yang satu lagi tidak sesuai redaksi. Pokoknya kata Nabi jangan sholat kalau belum sampai di sana. Ya udah. Padahal sampai mereka di sana masuk waktu maghrib. Artinya sholat asar terjadi di waktu maghrib. Nah ini kan berselisih. Sehingga terpisah dua kelompok ini. Satu kelompok lanjut perjalanan, satu kelompok terhenti karena sholat asar. Baru kemudian berlanjut dan bersatu lagi di sana. Berbeda dalam satu masalah, tapi tidak dalam masalah yang lain, tidak dibawa-bawa. Nah ini. Manusia yang dewasa dan bijak, ketika berbeda dalam satu masalah, udah masalah itu aja kita berbeda. Yang lain kan kita sama, tujuannya sama, sedang mengerjakan pekerjaan yang sama, udah kita selesaikan. Tidak lantas kemudian mereka, kita pokoknya tidak sama lagi ya. Karena tadi berbeda nih sholat asarnya. Maka di sini kita juga berbeda. Sehingga sampai pulang ke Madinah, dua kelompok gitu, berbeda. Nggak bersatu lagi. Nah, nggak begitu. Nah, saat diadukan hal itu kepada Rasulullah, Rasulullah melihat kebersamaan mereka dalam menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh Rasulullah itu bersama. Dan selesai misinya. Berarti nggak ada masalah. Yang berbeda cuma satu itu tadi. Ya sudah, dua-dua benar kata Nabi. Selesai. Jadi ternyata walaupun berbeda, benar. Nah ini yang paling penting. Tetap menjaga kebersamaan dalam judul yang lain, dalam bab yang lain. Sama juga kalau kita contohkan dengan contoh yang sederhana itu, ya, seorang istri yang taat kepada suami. Tidak taat hanya dalam bab maksiat. Persoalan dia bermaksiat, itu persoalan dia. Yang ketaatan kita kepada dia, ya tetap. Jangan kemudian dibawa-bawa ke bab yang lain. Ada perilaku maksiat yang dia tidak bisa tinggalkan. Maka gara-gara satu itu, kita nggak mau taat lagi, nggak mau melayani lagi, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Pokoknya iron kero ilung kero. Kenapa? Karena ada maksiat yang masih berlaku. Tidak. Itu contoh sederhananya. Artinya pilah-pilah. Mana yang bermasalah, ya udah ini masalah ini aja. Yang perlu diselesaikan yang ini. Yang lain kan enggak. Demikian juga dalam kebersamaan kita dalam komunitas, interaksi. Yang berbeda kita apa? Ya udah. Tapi carilah 1000 alasan bahwa kita tetap bisa bersama karena banyak kesamaan yang lain dengan satu misi, dengan satu tugas, dengan satu tujuan. Ya. Jadi ketika memang ada banyak alasan yang lain, judul yang lain yang bisa mempersamakan kita, kenapa kita harus mengangkat yang berbeda satu ini? Nah itu pelajaran yang kita dapatkan dari tadi. Nah ulama fikih banyak mengangkat peristiwa tadi. Padahal itu bukan hanya peristiwa kasus fikihnya. Tetapi juga banyak hal yang lain yang mengandung hikmah dalam peristiwa itu. Dalam perjalanannya kemudian kalau kita baca sejarah luar biasa. Perbedaan-perbedaan dan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin, para ulamanya. Guru dengan murid. Antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Maliki, Maliki dengan Syafi'i, muridnya, Syafi'i dengan Hambali, muridnya lagi. Hambali tidak sependapat dengan Syafi'i dalam sebahagian, juga tidak sependapat dengan Maliki dalam sebahagian. Dia punya pendapat sendiri. Punya sudut dan cara pandang sendiri. Oh deh, nggak ada masalah. Selama argumentasinya ada, benar.
Nah, demikian juga kita. Dalam membangun kebersamaan itu pastilah nggak ada cerita ada perbedaan segala macam. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ketidaksiapan kita untuk berbeda. Ketidaksiapan kita menyeimbangkan perbedaan di antara kita. Sehingga tidak dewasa, tidak bijak di dalam berkesimpulan. Saat mengambil kesimpulan selalu nggak seimbang, nggak bijak. Nah, ini jadi masalah. Artinya masalah itu ada pada diri kita. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang membangun kebersamaan ini adalah berbicara tentang kemanusiaan. Nah, nanti dalam Islam ukhuwah itu terbagi. Ya, secara umum terbagi dua. Ada ukhuwah imaniyah atau dikenal dengan ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah insaniyah. Nah, ini konsep Islam yang luar biasa. Artinya kita berukhuwah itu bukan hanya dengan orang yang seagama saja dengan kita. Islam juga mengatur bagaimana kita berukhuwah dengan orang lain. Maka ada judul ukhuwah insaniyah. Nah, sebelum jauh kita masuk dalam ukhuwah imaniyah atau islamiyah dengan ukhuwah insaniyah, kita tetap masih di bab yang pertama dulu. Bagaimana kebersamaan ini bisa dibangun antar sesama manusia. Maka salah satu hal yang dituntut, yang disyaratkan kepada kita adalah memahami psikologi manusia. Ya, memahami psikologi manusia. Dan ini fitrah yang harus ada pada diri kita. Orang tua harus paham dengan psikologi anaknya. Anak paham dengan psikologi orang tuanya. Pasangan, suami, istri harus paham dengan psikologi pasangannya. Tetangga gitu juga. Tetangga kita berbeda-beda nanti. Kiri, kanan, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan. Itu 8 penjuru angin tetangga kita. Itu beda-beda. Ada yang sama. Dan kita tidak bisa mempersamakan. Masalah suka tidak suka aja berbeda. Masalah berkenan tidak berkenan aja berbeda. Tidak bisa kita paksa orang untuk sama kayak kita suka atau tidak suka. Tidak bisa. Sesama saudara saja tidak bisa kita paksa. Pokoknya saya suka ini, kamu harus suka ini ya. Saya tidak suka ini, kamu nggak boleh suka juga ini. Tidak bisa. Makanan aja padahal kita satu mak, satu bapak, tapi beda selera kok. Padahal yang masakin untuk kita, makanan yang pertama kita makan, kita minum itu dari tangan mak kita ya. Tapi sesama saudara, adik, abang tetap berbeda selera. Tetap berbeda selera. Nah, urusan makanan aja berbeda. Coba. Makanya ketika dewasa, maknya sampai bingung harus masak. Kalau ada 7 macam dia masak. Heran lihatnya. Padahal dulu tangan yang sama yang nyuapin makannya, yang siapin makannya, yang semuanya, juga makanan yang sama yang diberikan. Tapi kok begitu udah dewasa, beda selera gitu. Ya. Begitu anak tumbuh di SD, SMP, SMA aja ketika ditanya, bapak pulang dari luar kota ditanya, mau pesan makanan apa? Judulnya kalau ada 6 macam. Ada 10 macam. Akhirnya si bapak harus keliling dulu, butuh waktu 3 jam untuk beli makanan itu. Kenapa? Karena berbeda semuanya. Satu mie Aceh, satu mie goreng, satu bakso, satu spaghetti, satu burger, satu kebab. Coba keliling lalu. Harusnya udah sampai ke rumah, nggak nyampe-nyampe. Karena berbeda selera tadi. Nah, itulah manusia itulah manusia. Bahwa kita ini berinteraksi dengan manusia. Maka nggak usah makan hati, urut dada, nggak usah. Biasa aja gitu. Oh, manusia. Ya. Hati kita tidak berkenan, manusia. Nah, inilah teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada kita. Tetap bisa tersenyum walaupun terhadap orang yang menyakitkan, yang busuk hatinya, ingin membunuhnya, yang sudah melakukan pembunuhan itu kepadanya. Tapi dia tetap membelanya, tetap mendukungnya, tetap menghormatinya, tetap memuliakannya, tetap mengatakan ini saudaraku, ini abangku, ini keluargaku, tidak masalah. Dia tetap bisa selesai.
Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Ya, senyum mana aja sulit kalau udah berbeda dengan kita. Yang ada pasang muka sangar aja gitu kan. Itu mana itu? Apalagi dengan orang, ya. Di rumah saja kita udah kebakar. Ya. Dengan perbedaan terhadap orang yang kita cintai, kita kasihi, yang kita pasti maafkan kesalahannya. Tapi saat kita terbakar, tetap aja terbakar. Sangar kita, melotot kita, merah muka kita. Apalagi dengan orang, saat kita berinteraksi dengan orang. Begitu tidak berkenan, muncul amarah kita. Tapi apa kata Rasulullah? Redam saja amarah itu. Redam saja, senyum aja. Pahami aja, maklumi aja. Ketika udah judul pahami, maklumi, ngerti, ini yang susah kali ini. Ini yang susah kali. Apalagi mengelola banyak orang. Ya, dengan berbagai tipu. Yang buat kita capek, pikiran kita capek, hati kita capek, iya. Makanya kalau kita tidak senyum, kita sendiri yang stres. Maka senyum aja, senyum itu sehat. Ya, bahkan BAB aja bisa lancar kalau senyum. Nah, pagi-pagi bangun marah-marah, itu BAB-nya nggak lancar. Bisa 2 hari nggak BAB kita. Tapi kalau tiap pagi senyum, senang, nyanyi, selawatan gitu kan, BAB tiap pagi itu lancar. Orang nggak senang dengan senyum kita, biarin aja. Karena ada juga yang nggak senang sama senyumnya. Kita senyumin nggak senang dia, coba. Kita senyum gitu kan, ikhlas padahal senyum karena Allah. Nggak senang dia. Apa senyum-senyum? Nggak usah senyum-senyum. Atau dia ngomong, lihat, senyum aja kerjanya. Apa ini senyumin? Jadi orang memang kayak begitu tuh. Ya pahami aja, udah maklumi aja. Ini manusia ini, ya, ini manusia ini. Artinya pada dirinya lebih dominan yang buruknya. Ya udah biarin aja. Ya Allah, semoga dengan senyum yang ikhlas kuberikan bisa membuka hati dia untuk menjadi lebih baik. Ya, untuk menjadi lebih baik. Nah, doa, senyum ada doa di dalamnya. Senyum ada doa. Nah, kalau terus-terusan kita berdoa, siapa tahu ya, satu ketika Allah mengabulkan doa kita karena doa kita lah kemudian orang itu jadi baik. Coba. Maka seluruh kebaikan yang ia lakukan kita dapat pahalanya. Diam-diam kita dapat. Kita tidak tahu ini. Pahala kita udah numpuk tuh di sana. Ya, Allah udah tumpukin pahala kita cukup banyak karena kebaikan seorang yang kita doakan. Sehingga karena Allah mengabulkan doa kita lah dia menjadi baik. Itu baru 1 orang. Nah, bagaimana kalau banyak orang? Maka nggak usah ambil pusing. Semakin buruk orang kepada kita, sebut namanya dalam sujud malam kita agar ia menjadi lebih baik. Jangan dilaknat. Ya Allah, busuk kali orang itu. Laknat ya Allah dalam sujud pula gitu kan? Tidak bagus itu. Tidak begitu. Semakin buruklah dia nanti. Maka hal yang paling ringan di dalam kebersamaan ini adalah praduga, prasangka, zon. Nah, itu yang paling ringan. Tidak perlu banyak berharap kepada orang lain agar orang berbaik sangka dengan kita. Yang penting koreksi. Kita masih buruk sangka enggak dengan orang? Bersihkan diri kita dari buruk sangka itu, dari su'uzon itu. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jangan cuma berharap orang itu harus baik sangka dengan saya. Orang itu harus berbaik sangka. Orang itu harus berbaik sangka. Bagaimana kita? Sudahkah kita seperti itu? Kalau masih ada sesekali kita buruk sangka dengan seseorang, menunjukkan kita juga masih ada masalah. Ini hal yang paling ringan ini. Dalam membangun kebersamaan, interaksi dengan manusia itu hal yang paling ringan kata Rasulullah adalah baik sangka. Dan baik sangka itu doa. Husnul dzan itu doa. Menyangka orang baik itu doa. Artinya mendoakan kebaikan kepada orang. Dan ini adalah awal daripada bagaimana kita membuka hati orang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seisi dunia kita berikan kepada seorang karena dunia ini milik kita, itu tidak akan bisa melembutkan hati orang.
Tapi ketika kita mendoakan dia dalam sangkaan kita, itulah yang akan luar biasa efektif Allah membuka hati orang, merubah hati orang. Karena baik sangka tadi, doa tadi, maka dibuka oleh Allah. Dunia ini sedikit itu. Kita punya dunia ini, kita kasih ke seorang agar lembut hatinya, enggak akan. Maka jangan pernah berharap dengan sebuah pemberian akan melembutkan hati orang, kemudian dia menjadi baik dengan kita. Karena tidak sedikit. Nah, ini kisah hadithul ifki itu kan luar biasa itu. Sampai-sampai Abu Bakar hampir-hampir beliau bersumpah tidak memberikan lagi infaknya kepada orang itu. Tidak akan memberikan lagi sumbangannya kepada orang itu karena dia termasuk orang yang menyebarkan fitnah palsu terhadap Aisyah. Hadithul ifki. Rasulullah kemudian mengatakan, tidak boleh begitu Abu Bakar. Masalah dia buruk itu urusan dia. Kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Doa kita tetap kebaikan. Bantuan, kalau kita membantu tetap bantu. Kenapa? Kita membantu bukan karena untuk agar dia menutup aib kita, karena yang akan menutup aib kita Allah. Tetapi agar dia mendapatkan haknya dari apa yang kita miliki. Ya, persoalan kelembutan hati itu urusan Allah. Urusan Allah, Allah yang ngatur. Makanya akan menjadi aneh ketika kita banyak membantu seseorang, kemudian kita lihat dia nggak pernah baik dengan kita di belakang. Hanya di depan aja baik. Ya, di depan itu ibu penuh-penuh, ibu cium jaro-jaro. Nah, bolak-balik diciumnya tangan. Ya, kenapa? Zakat rutin tiap tahun. Belum lagi bantuan lain, belum lagi kalau minta kan, Bu, ini gak ada beras, langsung keluar. Nah, maka baik. Di belakang, sampai miring hidung sama mulutnya cerita. Ibu itu kan, luar biasa. Nah, inilah manusia. Ya, ini manusia. Kita belum masuk dalam bab ukhuwah, ini baru kebersamaan, berinteraksi dengan manusia. Karena membahas tentang manusia itu panjang, ya, panjang, habis-habisnya, ya. Nah, kita manusia emang. Nah, makanya ada bahasa ustadz juga manusia, ya. Orang tua manusia, emang manusia, nggak usah dibilang manusia. Seorang suami mau menjadikan istrinya bidadari, ya udah ciptakan bidadarinya, gimana? Kelola dengan baik. Jangan berharap aja, pokoknya istriku jadi bidadari, tapi nggak pernah dididik, nggak pernah dibimbing, nggak pernah diapain gitu. Nah, digituin aja, udah biarin aja gitu. Jadi nggak jadi, sudah. Ini mana berharap jadi bidadari kayak gitu? Ya. Si istri juga berharap suaminya kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Ali, kayak Rasulullah, kayak Yusuf, kayak Sulaiman, segala macam gitu kan. Nah, tapi nggak pernah berusaha untuk melakukan apapun gitu kan. Nah, dibiarin aja, doa juga nggak pernah. Ya. Minimal doa kayak gitu kan, ya Allah saya berharap suami saya itu kayak Nabi Sulaiman, kaya raya gitu ya Allah gitu kan, ya udah doa gitu. Kayak Nabi Yusuf ganteng walaupun jelek sama orang gitu, nggak apa-apa, doa aja. Di surga pasti ganteng. Nah demikian juga dengan orang lain dalam interaksi kita. Nah doa kita yang paling penting ketika kita berukhuwah bersama dengan orang-orang yang beriman adalah sebagaimana kita bertemu hari ini, begitulah kita akan bertemu dalam surga. Bayangkan itu, bayangkan itu. Berharap bertemu di surga, berharap bersama di surga, ya. Berharap akan berinteraksi di surga. Nah, ini kebersamaan yang ikhlas, yang tulus. Ya. Jadi bukan hanya melihat perbedaan, bukan. Ya Allah kami memang berbeda, hati saya tidak berkenan dengannya, tapi saya berharap agar bertemu dengan dia dalam surga. Kan mantap kayak gitu. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, di antara kebaikan yang luar biasa adalah diam-diam mendoakan orang dengan kebaikan. Ya, dalam rahasia yang hanya diketahui oleh kita dan Allah saja, kita berdoa. Apalagi kalau kita sebut nama, walaupun tidak mesti, apalagi kalau banyak. Ya Allah, keluarga MTRY semuanya, bukan hanya yang hadir, yang tidak hadir juga nggak apa-apa. Semua, suami-suaminya, anak-anaknya, semua kami ingin berkumpul dalam surga.
Kan luar biasa, doa rahasia. Nggak usah ngomong, saya udah doa loh, gini begini, nggak usah. Saya udah doain ibu loh, nggak usah. Rahasiakan saja doa itu. Allah Maha tahu. Nah, orang-orang yang kita doakan itu pasti hatinya akan dilembutkan oleh Allah dengan kita nantinya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, katanya 1 jam untuk monologis, ya, penyampaian materi. Sementara sisa waktu ke depan dialogis. Ya, karena dialog manusia juga ini. Ini dialog manusia. Maka nanti akan kita temukan juga, ya, itulah pertanyaan gitu loh. Itulah pertanyaan. Jangan itu aja ditanya. Itulah pertanyaan. Ya, juga tanya. Ini ada yang bilang ini pertanyaannya aja udah bid'ah. Pertanyaan jadi bid'ah. Coba. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.